Kembali lagi dengan saya Chandra di Cumerita Film yang kini akan menceritakan alur film berjudul Taiyuan 2023. Film ini menceritakan seorang wanita yang mencari lawan dalam berolahraga. Jadi setiap melihat cowok bawaannya pengen bungkus saja seperti bakwan. Apakah dia bisa menemukan orang yang dia inginkan? Kita langsung aja masuk ke dalam alur cerita filmnya. Harold! Huwag mo ko iwan! Dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang yang tengah menjalani sesi latihan tarik kelompok untuk sebuah acara perpisahan sekolah. Di tengah-tengah kesibukan tersebut, ada dua orang siswa bernama Harold dan Ella latihan terpisah di gudang penyimpanan barang lalu kepergok oleh Jenna, kekasih dari Harold. Harold? Sorry, Ella. Harold! Harold! Beberapa tahun kemudian diceritakan kini Ella adalah seorang wanita karir berbisnis restoran. Di sana Ella sedang memarahi karyawannya karena sebentar lagi akan kedatangan tamu. Di tengah ocehan tersebut datang seorang wanita bersuara lembut yang bernama Magnus, kita sebut saja Mags. Dia adalah teman bisnis Ella di restoran itu. Mags juga merupakan sahabat Ella. Ketika itu tiba-tiba seorang karyawan pun datang menyela obrolan mereka. Karyawan itu memberitahu kalau tamu yang akan mengadakan acara di sana mendadak meminta tambahan dekorasi berupa 200 ekor kelinci. Mag sempat menolak permintaan itu, tapi Ella yang semangat langsung pergi menemui seorang lelaki untuk menyewa 100 kelinci. Dan saat akan mengambil kandang, tanpa disengaja Ella menyentuh tangan lelaki ini. Seketika Ella merasa, wah patut dicoba nih. Sampai akhirnya Ella mendapat pujian dari tamu yang mengadakan acara ulang tahun di restorannya itu. Super happy, my daughter. Yaga namin, Mrs. Tan! Oh, sige na. Sebelum pulang, Ella menceritakan lelaki penyewa kelinci dan berencana olahraga bersamanya. Siapa tahu dia adalah orang yang selama ini dia cari, namun ternyata Ella tidak merasakan apapun dan merasa kecewa, tidak sesuai ekspektasi. Mags menyarankan untuk mencoba di luar ruangan dengan nuansa alam atau dilihat banyak orang. Esok harinya Ella bangun kesiangan, sedangkan dia diminta Mags untuk segera datang ke restoran. Dengan tergesa-gesa Ella memberhentikan taksi, tapi karena ongkosnya mahal, dia pun memilih untuk naik bus umum meskipun di dalamnya berdesakan. Nah, di saat inilah Ella bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Rico. Dia merupakan kondektur bus tersebut. Oh, Islam! Bis kapit. Tanpa disangka, Ella cukup tertarik pada Rico pun langsung memancing dengan membuat bemper miliknya ini beradu dengan Rico. Selama perjalanan, Ella merasa itu menyenangkan, sedangkan bagi Rico, ini adalah perjalanan yang begitu menegangkan. Dan di scene inilah kita diperlihatkan Ella berolahraga, tapi saya skip saja. Keesokannya Ella menceritakan Rico pada Mags. Ella merasa bahwa Rico lah yang selama ini dia cari, sebab baru kali ini semprotan keran air Ella keluar deras. Setelah sekian lama mengalami mampet, dengan ini, Ella memutuskan untuk kembali lagi pergi bekerja menaiki bus umum. Siapa tahu dia bertemu Rico, tapi ternyata Rico berada di jalur bus lain. Kayo, yung sa inyo. Scene berpindah memperlihatkan Rico bersama keluarga kecilnya. Dia mempunyai kekasih bernama Bing dan satu anak perempuan bernama Cindy. Di sini mereka belumlah menikah karena Bing menginginkan Pongdut, Silengser, Nanggap Wayang, dan pengaosan di acara pernikahannya itu. Padahal sederhana saja, yang penting sah sebab mereka telah mempunyai anak. Keinginan sebanyak itu tidak sebanding dengan pendapatan Rico, sehingga membuat Bing selalu meributkan kondisi mereka itu. Di sela-sela obrolan datang sepupu Rico memberikan makanan serta boneka untuk Cindy. Nah, di malam harinya Rico berencana untuk olahraga, tapi ya apalah daya, meski sudah diubun-ubun, Bingnya menolak. Keesokannya Ella kembali lagi menaiki bus umum dan kini dia bertemu dengan Rico. Ella menyapa terlebih dulu dan Rico terlihat bingung dengan Ella yang mengetahui namanya. Ella yang memiliki paras cantik tentunya mudah mendekati Rico, namun tidak disangka di tengah ramainya penumpang bus, kecepatan tangan mereka berdua saling berlomba sampai air keran keluar dengan deras. Lucunya, Rico merasakan aroma terasi di jarinya. Hoy! Sepulangnya, Rico disambut dengan kata-kata pedas dari Bing yang menanyakan perihal pernikahan. Ya memang tidak salah jika wanita ingin segera dinikahi, tapi dengan keinginan royalnya, Rico meminta untuk menabung terlebih dulu. Tidak ingin pertengkaran berlanjut, Rico pergi ke tempat kawannya berkumpul, dan di saat itu salah satu teman memberitahu Rico bahwa ada seorang wanita yang mencarinya.
Ternyata dia adalah Ella yang menemui langsung ke tempat Rico bekerja. Di saat itu Rico sudah belak-belakan menjelaskan dirinya pada Ella, memberitahu Ella bahwa dia sudah tinggal bersama meskipun belum menikah dan memiliki seorang anak. Rico juga sadar akan keadaannya yang tidak memiliki apa-apa. Namun keteguhan hati Ella memilih Rico membuatnya terbawa arus hingga akhirnya mereka berolahraga. Pagi harinya Mags mendapati Ella terlihat sangat bahagia. Dia menceritakan kebersamaannya dengan Rico pada Mags. Sebagai sahabat tentunya Mags memperingatkan Ella tentang apa yang telah dia lakukan agar berhati-hati. Malamnya Ella bertemu kembali dengan Rico yang mengatakan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya adalah salah. Tapi Ella tetap dengan pendiriannya mengatakan bahwa mereka tidak perlu ikatan. Rico hanya harus memenuhi apa yang selama ini dia butuhkan. Jika dikira sudah tidak nyaman, Rico bisa pergi dan tidak lagi olahraga. Mendengar itu tidak membuat kesetiaan Rico luntur. Dia menolak tawaran itu dan berlalu pergi. Hindi, sorry ah. Mendengar jawaban itu, Ella tidak pantang menyerah. Dia berlari mengikuti Rico, tapi berbeda dari sebelumnya. Kini Ella menyerang Rico dan berolahraga di jembatan penyeberangan orang. Dengan ini membuat Rico menerima tawaran Ella, dan dari sinilah mereka selalu bersama kemanapun Ella pergi. Bahkan Rico menyiapkan makanan untuk Ella. Rico menerima hal berbeda daripada Bing. Dia merasakan Ella lebih bisa menerima dirinya apa adanya. Bahkan Ella menghargai kerja keras Rico. Setelah semua itu, Ella mengobrol dengan Mags yang kembali memperingatkan Ella tentang sebuah aturan dan berhati-hati jika nanti Ella jatuh cinta pada Rico. Question. Mahal mo na ba? Rico yang sedang bekerja dihampiri Ella. Saat itu Rico menanyakan kenapa Ella tidak menginginkan sebuah hubungan. Ternyata sebelumnya dia pernah berpacaran dengan Harold yang di awal film tadi. Beberapa tahun bersama hingga akhirnya Harold memutuskan untuk meninggalkan Ella dan memilih yang lain. Dengan itu Ella menyangka bahwa semuanya tidak akan pernah berjalan selamanya atau sementara. Lalu Rico mengungkapkan kebahagiaannya telah mengenal Ella meski hanya sementara dan mereka pun berolahraga. Hinintuan mo ako. Ketika Rico pulang setelah beberapa hari menginap di tempat Ella dan tempat kerjanya, dia kembali mendengarkan kemarahan Bing yang merasa malu karena selama Rico bekerja, dia meminjam uang untuk kebutuhan sekolah Cindy. Bahkan tetangga serta saudara Rico sampai memberi mereka makanan. Sekian lama Rico bersabar, tapi kali ini dia pun ikut marah, meminta Bing berhenti bicara. Kala itu Rico teringat akan omongan dari Ella yang lebih menghargainya. Lalu dia mengirim SMS kepada Ella untuk bertemu, namun keesokan harinya, ketika Rico selesai bekerja, dia mendapat telepon dari sepupu bahwa Bing baru saja pulang dari rumah sakit. Mendengar itu Rico segera pulang sedangkan Ella menunggunya di halte bus sendirian. Waktu itu Rico sedikit heran mengetahui Bing sedang hamil, padahal dia pernah ditolak oleh Bing ketika itu. Karena tidak kunjung datang, Ella mencari Rico ke tempat bekerja dan di sini dia mengetahui bahwa Rico akan segera mempunyai anak lagi. Yung misis niya buntis. Hindi na po. Ella yang awalnya berniat hanya sementara malah mempunyai rasa cemburu kepada Rico. Namun dia mengatakan pada Mags bahwa tidak mungkin memiliki perasaan khusus pada Rico. Untuk mengeluarkan kekesalannya dia mencoba melirik lelaki lain di tempat itu. Tapi ternyata benar, Ella tidak bisa melupakan Rico. Keesokannya di pagi hari, Rico menemui Ella di rumahnya. Kedatangan Rico semata untuk meminta maaf kepada Ella dan lebih memilih Bing. Dia juga berterima kasih atas kebaikan Ella selama ini dan mengembalikan apa yang telah diberikan oleh Ella. Dengan kesal Ella meminta Rico pergi, namun setelah itu dia selalu teringat akan Rico. Sementara itu Rico yang tiba di rumah malah mendapati Bing main serong dengan sepupunya, yang tentu saja ini membuat Rico kaget sekaligus tidak menyangka. Setelah mengetahui bahwa anak yang dikandung Bing adalah anak sepupunya, Rico pun pergi setelah tahu kebenaran selama ini dan mengakhiri hubungan mereka. Sedangkan di sisi lain Ella tidak bisa melupakan Rico, begitu juga sebaliknya. Kini mereka saling merasakan bahwa mereka ini telah saling mencintai. Tidak terasa 4 bulan berlalu, waktu itu Ella tanpa sengaja bertemu dengan Harold dan kini dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa menerima apa yang terjadi kepada mereka. Saat akan pulang, Ella melupakan kunci mobilnya dan memilih pulang dengan menaiki bus. Namun, ketika menunggu di halte, Rico datang menghampirinya. Setiap hari Rico menunggu di tempat itu hanya untuk menunggu Ella sampai akhirnya kini mereka bertemu.
Rico mengungkapkan perasaannya bahwa dia telah menyayangi Ella dan meminta kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nagbabakasakali lang ako. Awalnya Ella menolak Rico dan memilih untuk pergi, namun saat berjalan menjauh, Ella tidak bisa membohongi perasaannya lalu kembali ke arah Rico dan dia pun memutuskan untuk menerima Rico lagi. Film pun tamat.